Oke guys, balik lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan membahas topik berikutnya yaitu mengenai fluida. Lebih tepatnya di bagian ini kita akan mempelajari mengenai prinsip hidrostatika. Jadi dari katanya ya statika, statis itu menunjukkan bahwa kita akan belajar fluida dalam keadaan diam, tidak bergerak. Nah fluida sendiri itu sebenarnya apa sih definisinya? Jadi fluida itu definisinya adalah sesuatu yang bisa mengalir. Gini aja jadi definisinya ya, simpel. Segala sesuatu yang bisa mengalir. Paling gampang adalah cairan dan gas ya. Cairan misalnya air dalam suatu pipa mengalir, dia fluida. Gas misalnya udara dalam suatu ruangan gitu mengalir, itu juga fluida. Nah lebih tepatnya kita akan mempelajari fluida yang sifatnya homogen. Fluida homogen itu apa? Jadi fluida yang homogen itu adalah selain dia mengalir, dia punya massa jenis konstan. Oke, jadi massa jenisnya konstan. Maksudnya konstan itu seperti ini. Misalnya nih ya, kita punya akuarium diisi dengan air. Karena air itu cairan, dia bisa mengalir, dia fluida. Homogen itu berarti massa jenisnya tidak bergantung pada posisi. Jadi mau di sini, mau di sini, mau di sini, di semua bagian fluida itu massa jenisnya sama. Nilainya sekian gitu ya. Karena ada massa jenis fluida yang tidak homogen, tapi itu nggak akan kita bahas ya. Nah, di dalam pembahasan fluida itu bakal sering banget kita menggunakan konsep tekanan. Jadi mungkin sudah pada tahu ya apa itu tekanan. Jadi untuk mereview aja, tekanan itu menunjukkan besarnya gaya yang bekerja pada suatu luasan, suatu tegak lurus, per luas tersebut. Jadi gaya per luas. Dan satuannya ada banyak. Yang SI adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal sama saja. Lalu ada lagi ATM, CMHG, bar, PSI, dan sebagainya ya. Nah oke, dari tekanan itu sendiri sebenarnya masih banyak lagi pengertian-pengertian dalam fluida yang berkaitan dengan tekanan. Kita akan mulai dulu dari yang namanya tekanan hidrostatis. Jadi kalau tekanan hidrostatis itu diakibatkan oleh berat dari si fluida. Maksudnya tuh begini, kita tinjau lagi si akuarium yang diisi air ini. Misalnya kita ingin menghitung tekanan di titik yang ini nih, yang diberi tanda merah. Berapa tekanan pada titik ini? Nah, titik ini menerima tekanan dari siapa? Dari fluida yang di atasnya. Jadi di atas, persis di atas titik merah ini, ada fluida sejumlah sekian. Nah, dia punya berat ya, dia punya massa. Nah, beratnya ini menekan ke bawah. Makanya ada tekanan. Nah, itulah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan akibat berat fluida. Dan rumusnya sangat mudah ya. Misalnya kita simbolkan sebagai pH, P hidrostatis ya, itu sama dengan rho GH. Jadi tinggal begini aja. Rho-nya itu massa jenis si fluidanya, G-nya itu percepatan gravitasi, dan H kedalaman dari permukaan si fluida. Dan jadi penting H di sini bukan ketinggian ya. Bukan ketinggian dari dasar tapi diukurnya dari permukaan, dia kedalaman. Nah sebenarnya selain ditekan sama si fluida ini, si cairan ini ya, si titik merah juga ditekan oleh udara yang ada di atasnya. Karena ini kan sistemnya terbuka ya, jadi akuariumnya terbuka. Jadi ini ada udara juga, udara pun fluida. Dia menekan ke bawah juga. Jadi sebenarnya tekanannya ada dua sumber berarti, dari cairan dan dari si udara di atasnya. Nah biasanya tekanan dari si udara luar ini kita simpulkan sebagai P0. Jadi nanti tekanan totalnya, atau biasa disebut dengan tekanan absolut, P ya itu sama dengan rho GH ya, hidrostatis akibat cairan ditambah dengan dari udara luar P0. Nah biasanya P0 ini besarnya 1 atm. Tapi tidak selalu demikian ya, umumnya 1 atm. Oke, satu lagi ada pengertian tekanan yang namanya adalah tekanan gauge. Nah, tekanan gauge ini artinya adalah tekanan relatif suatu sistem dengan udara luar. Jadi tekanan antara sistem tersebut sama P0. Dengan kata lain ini tuh sama aja dengan kita bilang P min P0 ya. Jadi tekanan yang diukur dikurangi dengan udara luar. Dan kalau di kasus akuarium ini, berarti tekanan gauge-nya adalah tekanan hidrostatis ya, rho GH. Nanti tinggal dikurang aja P min P0 sama dengan rho GH. Nanti pada prakteknya, tekanan gauge itu berkaitan sama tekanan yang diukur oleh suatu alat ukur gitu. Nah oke, jadi kita udah tahu pengertian dari tekanan. Sekarang kita masuk ke prinsip dari hidrostatika itu sendiri. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa pada posisi vertikal atau ketinggian atau kedalaman yang sama dan di dalam fluida yang sama, tekanan nilainya sama. Jadi maksudnya gini,
Kalau kita lihat yang di akuarium ini, sepanjang garis putus-putus horizontal ini ya, kedalamannya kan sama semua kan H. Dan fluidanya sama semua ini, misalnya air gitu. Nah, maka titik ini, itu punya tekanan yang sama, yaitu rho GH plus P0. Kalau tekanan absolut ya. Jadi sepanjang garis horizontal ini pasti tekanannya sama, meskipun posisi horizontalnya berbeda. Nah, pada kasus lain yang misalnya lebih ekstrim seperti ini, berlaku juga demikian. Jadi misalnya kita punya akuarium dengan bentuk seperti ini, kita bikin garis horizontal di sini. Nah, titik ini, dan sepanjang horizontal ini pokoknya itu tekanannya nilainya sama. Meskipun kelihatannya beda ya, kelihatannya yang di sini dia dapat air lebih banyak gitu dibandingkan yang di sana. Tapi pada kenyataannya ini tekanannya sama. Tapi kalau kita bikin garis horizontalnya itu seperti ini nggak berlaku si prinsip hidrostatika. Kenapa? Karena memang dia horizontal, tapi fluidanya beda. Yang di sini air, yang di sini udara. Jelas posisi tekanannya berbeda karena memenuhi. Jadi harus dua ya. Di garis horizontal yang sama, jadi posisi vertikalnya sama, dan di fluid yang sama. Harus dua itu. Baru kita bisa menerapkan prinsip hidrostatika. Nah, apa salah satu contoh aplikasinya? Misalnya dalam alat ukur barometer. Jadi ini dia barometer. Ini alat ukur dari tekanan udara luar. Jadi gimana cara orang menghitung tekanan dari udara luar? Nah, itu pakai alat ini barometer. Jadi gini, ini bejana diisi oleh fluida. Biasanya sih dipakai merkuri, air raksa. Kemudian di sini ada tabung, dicelupkan sebagian ke dalam si fluida ini. Nanti karena ada beda tekanan, maka akan naik nih. Si merkurinya akan naik sampai ketinggian H. Diukur dari permukaan merkuri di bejana. Nah, ketinggian H ini nanti akan menunjukkan seberapa besar tekanan dari udara luar. Gimana cara memakainya? Kayak gini. Jadi kita bikin garis horizontal di perbatasan ini. Ini jadi fluidanya tetap dianggap sama ya, karena di sini kan perbatasan antara udara dengan merkuri, sedangkan ini di merkuri. Jadi masih bisa dianggap fluidanya sama-sama di merkuri. Nah, kemudian bagian udara yang tersisa di atas si tabung ini biasanya kita anggap vakum. Jadi tekanannya nol, nggak ada udara sedikit pun di sini ya. Udara cuma ada di sini aja. Di dalam sisa tabung ini nggak ada. Nah, kemudian kita terapkan prinsip hidrostatik pada dua titik ini, yaitu di sini dan di sini. Nah, kalau diterapkan ini simpel ya. Jadi menurut hidrostatik, ini tekanan mereka harusnya sama ya. Yang di kiri dan yang di kanan ini harusnya sama. Yang di kiri, karena hanya kontak ke udara luar, di atas titik ini nggak ada fluida lain selain udara, pasti tekanannya adalah P0, tekanan udara luar. Ini ya, ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya adalah si merkuri ini. Cairan ini ya, berarti ada tekanan hidrostatis, rho GH. Rho GH. Plus harusnya ada tekanan lagi, karena ada udara di sini. Tapi kalau kita anggap vakum ya udah berarti plus 0 kan, ini berarti nggak ada. Jadi cukup sampai segini aja. Nah, dengan demikian dalam barometer itu berlaku rumus P0 sama rho GH. Jadi kalau kita udah tahu H, kita tahu ketinggian si cairannya ini, kita bisa dapat P0. Jadi ini salah satu contoh aplikasi dari prinsip hidrostatika dalam pengukuran. Nah, coba kita praktekkan ke soal yang lebih susah ya. Jadi ini soalnya, kita punya pipa U, bentuknya U seperti ini, dan di pipa ini ditempatkan 3 jenis cairan. Cairan 1 itu gasolin dengan massa jenis sekian, cairan 2 itu air dengan massa jenis sekian, cairan 3 itu minyak dengan massa jenis sekian. Itu selisih ketinggian air di kolom kiri dan kanan dari pipa U. Jadi ini ya, ini kan di sebelah kiri ya lebih naik ke atas nih dibanding yang sebelah kanan airnya. Nah, itu selisih ketinggiannya itu. Tentu kita akan menggunakan prinsip hidrostatika ya. Jadi ini prinsip yang penting banget. Nah, kita mungkin perlu highlight ya. Oke. Jadi kita bikin garis horizontal untuk menerapkan prinsip hidrostatik ini. Nah, kebetulan udah dibuat nih ini nih. Ini cocok nih untuk dijadikan garis horizontal karena kita lihat ya, fluidanya sama nih. Di sini air, di sini perbatasan air dan minyak. Jadi masih bisa dihitung air. Jadi kita bisa terapkan di garis ini. Oke, jadi tujuan kita adalah mencari ini nih ya. Selisih ketinggian di kiri dan di kanan. Delta H ini nih, kita harus cari delta H ini berapa.
Oke, jadi berdasarkan prinsip hidrostatika, kalau kita bikin titik di sini dan titik di sini, mereka pasti tekanannya sama ya. Jadi P di kiri itu akan sama dengan P di sebelah kanan. Kita bilang seperti ini. Nah, sekarang kita hitung masing-masing ya. Di sebelah kiri, tekanan di titik merah di sebelah kiri itu pertama akibat air setinggi delta H. Berarti hidrostatis ya ini. Rho 2, karena disebutnya cairan 2 ya ini. Rho 2 G delta H plus cairan 1 punya ketinggian 2 cm. Ini juga menghasilkan tekanan hidrostatis. Jadi ini Rho 1 G, misalnya kita bilang H1 ya. Yang 2 cm ini H1 plus karena dia terbuka ke udara luar P0. Itu yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan, titik merah sebelah kanan itu menerima tekanan pertama dari si cairan 3 yang dalam minyak setinggi 3,5 cm. Berarti Rho 3 G H3 ya kita bilangnya. Kemudian langsung ke udara plus P0. Berarti gini. Oke, kecoret ya berarti ya P0 ya. Karena di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama-sama ditambah. Jadi bisa dicoret. Gini aja. Terus apa? G juga ya. G bisa dicoret. Jadi G-nya di sebelah kiri dan kanan ada. Ini bisa dicoret juga. Nah, oke, kayak gini. Tadi yang kita cari adalah delta H ya. Jadi delta H kita tinggal pindah ruas saja ya kayak gini. Rho 3 H3 min Rho 1 H1 per Rho 2. Nah, kalau dia masuk-masukin, jangan lupa H1-nya 2 cm dan H3-nya 3,5 cm. Nah, ini kalau dihitung nanti akan kita peroleh 1,6 cm. Ya, ini jadi selisih ketinggian air di kolom kiri dan di kanan pipa U. Gitu ya. Jadi intinya sih bisa menerapkan prinsip hidrostatika secara benar dan bisa menghitung masing-masing tekanan yang diberikan pada titik tersebut, gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu dalam hal pengenalan dalam konsep fluida. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.